para sahabat, berjumpa kembali di channel Kulit Pades. Semoga Tuhan selalu beserta kita dan memberikan rahmat-Nya. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi terkasih dalam pokok pembahasan pendidikan agama Katolik di kelas 6 semester Paskah atau semester genap ini. Pada materi awal ini, kita akan membahas tentang doa sebagai ungkapan iman, harapan, dan kasih. Tujuan minimal dalam pembelajaran ini setidaknya ada 3 poin. Yang pertama, siswa semakin memahami makna doa dengan belajar dari doa yang diajarkan oleh Yesus. Nanti akan kita lihat doa yang diajarkan oleh Yesus ini dan akan kita bahas bersama. Kemudian, siswa dapat berdoa dengan sungguh-sungguh dalam iman, harapan, dan kasih. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat doa sendiri berdasarkan wujud-wujud tertentu. Nah, ini merupakan tujuan minimal yang akan dicapai dalam pembelajaran. Setidaknya ada 3, namun dalam pembahasan nanti jika dapat lebih dari 3 dari tujuan yang dicapai, maka ini merupakan indikasi bahwa siswa-siswi semakin memahami materi yang dibahas. Berdoa berarti berbicara dengan Allah dan di dalamnya terjadi komunikasi 2 arah. Karena dalam doa kita mendengarkan sekaligus menyampaikan keinginan-keinginan kita kepada Allah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Nah, jika dikatakan dalam doa itu terjadi komunikasi 2 arah, artinya di situ ada yang mendengarkan dan ada yang berbicara. Kemudian sebaliknya. Dalam hal ini kita mendengarkan Allah berbicara dan kita menyampaikan apa keinginan-keinginan kita kepada Allah. Nah, keinginan-keinginan kita ini berhubungan dengan keadaan kita. Entah itu kita memohon, bersyukur, atau sekedar bercerita kepada Allah. Dalam doa juga, hendaknya kita sekaligus mengungkapkan iman, pengharapan, dan kasih kita. Sekaligus kita mengungkapkan kepasrahan kita atas kehendak Tuhan. Nah, salah satu contoh doa yang mengungkapkan harapan, iman, kasih sekaligus pasrah dalam kehendak Tuhan di sini adalah doa Yesus ketika di Taman Getsemani. Yesus berdoa setelah ia mengadakan malam perjamuan terakhir dengan para muridnya. Nah, dalam doanya itu Yesus mengucapkan, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau kehendaki, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang terjadi." Nah, Yesus berdoa di Taman Getsemani itu dilakukannya pada saat kritis menghadapi sengsara dan wafatnya. Dalam doa itu juga terungkap kepercayaan dan kepasrahan, pengharapan dan kasih Yesus kepada Bapanya. Kepercayaan dan kepasrahan Yesus kepada Bapanya nampak di saat-saat susah pun Yesus masih percaya dan pasrah pada kehendak Bapanya. Dan pengharapan Yesus pada Bapanya, Yesus yakin bahwa Bapanya tidak akan menyia-nyiakan dia dan tidak akan meninggalkan dia walaupun dalam keadaan sengsara hingga wafatnya di kayu salib. Kasih Yesus pada Bapanya dalam doanya itu, di situ ditunjukkan bahwa Yesus selalu mengutamakan kehendak Bapanya, yaitu menyelamatkan umat manusia melalui peristiwa salib yang akan dilewatinya setelah ia berdoa di Taman Getsemani itu. Selain doa Yesus ketika di Taman Getsemani tadi, doa yang menunjukkan iman, pengharapan, dan kasih
juga ditunjukkan pada doa yang diajarkan Yesus kepada muridnya, yaitu doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami dapat terungkap di situ bahwa ada harapan, iman, dan kasih manusia kepada Allah. Berikut ini adalah pembagian paragraf dalam doa Bapa Kami. Berdasarkan Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai 13. Penggalan dalam doa Bapa Kami yang pertama yaitu terdapat pada paragraf yang pertama. Di sini dalam paragraf pertama, doa Bapa Kami memberikan contoh untuk mengungkapkan kasih. Kita lihat saja di sini. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam penggalan doa Bapa Kami yang kedua, yaitu mengungkapkan iman dan harapan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kemudian penggalan doa Bapa Kami yang terakhir, ini mengungkapkan kasih. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa adalah makanan jiwa untuk tetap bersatu dengan Allah. Doa membuat kita lebih dekat dengan Allah. Melalui doa, kita mengungkapkan iman, harapan, dan kasih kita kepada Allah. Yesus mengajarkan kita berdoa. Salah satunya dengan doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami, terdapat kalimat-kalimat yang menyatakan permohonan dan harapan-harapan serta kasih kepada Allah. Dalam doanya, Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Nah, bagi kita umat Kristiani, Allah adalah pribadi yang dekat dan penuh cinta kepada umatnya. Mari kita menjadikan doa sebagai salah satu bagian dari hidup kita, agar kita lebih dekat lagi dengan Allah, sehingga rahmat-Nya terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.